Hope viewers, welcome back again to another episode today. Alright viewers, so di video kali ini ataupun dalam episode kali ini saya akan kongsikan sama kamu pasal seorang datuk nih guys. Dia sanggup untuk merogol ataupun melampiaskan nafsu dia sama cucu dia sendiri. Oke viewers, ya. Dan case ini sebenarnya berlaku di Thailand dan bukannya berlaku di tempat kita guys. Tetapi ini adalah satu pengajaran untuk kita semua, untuk para ibu bapak di luar sana, untuk selalu memastikan anak kamu nih dalam jagaan dan ataupun dalam perhatian, ataupun supaya anak-anak kamu nih sentiasa selamat lah kan guys. Alright viewers, sebelum kita masuk ke pembahasan ya guys, di sini saya mau cakap sama kamu, jangan lupa follow saya punya Facebook page. Dia punya link ataupun dia punya nama ada di description, so jangan kamu lupa untuk follow saya ataupun like saya punya page. Oke, dan apa dalam page nya semuanya pasal video-video ataupun selepas ini saya akan membuat streaming live gaming. Alright, so viewers, let's do this. Alright viewers, so kalau pasal rogol nih guys ataupun pasal zina nih memang tidak asing lah kan bagi kita. Memang kita sudah selalu dengar ataupun kita sudah selalu mendapat kabar berita pasal case begini begitu. Oke, dan selalunya case rogol nih berlaku ataupun dia punya mangsa adalah seorang remaja dan dia punya pemangsa adalah seorang remaja juga. Dan ada video kali ini seorang datuk guys, dan tahu kita nih ataupun viewers di luar sana, datuk nih memang sudah berumur ataupun sudah dikira warga emas lah kayak. Jadi viewers, macam yang dalam konten saya pada hari ini, memang kalau pasal datuk nih yang merogol cucu sendiri ataupun siapa-siapa, kayak memang tidak asing lah, memang sudah pernah, tetapi jarangnya berlaku. Right, so datuk nih dia merogol, dia punya cucu yang berumur 11 tahun sehingga mengandung guys. Tetapi budak tuh dia tidak selamat dan dia telah meninggal dalam pangkuan ibu dia sendiri. Macam manakah datuk tuh kan boleh rogol dia punya cucu sedangkan ada ibu dia? Oke, mungkin yalah senang lah, mungkin ibu dia masa tuh keluar pergi membeli barang ataupun dia pergi permajiran bercerita. So kita tidak tahu sebab viewers. Oke, orang nih guys, kita tidak tahu hati dia macam mana. So kita tidak dapat nilai orang nih macam mana kan viewers. Kita tidak dapat tahu dia baik ataupun tidak. Tetapi itu adalah bapak kita sendiri. Itu tuh dia punya bapak sendiri. Mustahil dia tidak tahu perangai dia punya bapak macam mana. Tetapi kita tidak tahu lah. Kayak dia memang nampak baik. Oke, ini saja masalah dia guys ataupun viewers di luar sana. Masalah dia begini saja. Kayak orang tuh, oke, macamlah kita suruh dia jaga. Kita harap dia untuk menjaga kita punya anak. Tetapi di sebaliknya dia telah merusakkan anak kita. Oke, dan saya rasa sangat kasihan sama ibu nih guys. Anak tuh baru saja berumur 11 tahun dan anak tuh hamil, tetapi dokter telah memberi obat. Budak tuh dia tidak mau makan obat tuh, malah dia memuntahkan obat tuh. So di sana budak tuh telah diserang penyakit, entah tidak tahu, mungkin emosi dia tinggi ataupun mungkin budak nih sudah trauma, tetapi tidaklah akan trauma sampai macam tuan guys. Oke viewers di luar sana, apakah pandangan kamu dan apakah pendapat kamu pasal video nih? Sekiranya kamu ada pandangan yang lain ataupun kamu ada pendapat yang lain, kamu komen saja di ruang komen yang telah disediakan. Kenapakah saya kongsikan berita-berita dari luar negara? Ya viewers, sekali-sekala kita akan mendengar ataupun sekali-sekala akan kongsikan pasal berita-berita luar negara. Jadi viewers di luar sana pun tidak akan merasa boring lah, sebab selalunya saya akan bahaskan ataupun saya akan kongsikan sama kamu pasal trending di Malaysia, trending di Sabah. Oke, dan ini adalah kali kedua saya kongsikan trending untuk news luar negara ya. Dan yang pertama tuh di India dan ini di Thailand. Oke viewers, ini adalah satu pengajaran buat kita dan ini bukanlah untuk suka-suka kongsikan sama netizen di luar sana. Oke, kenapa dorang kongsi pasal case-case begini? Supaya kita tahu dan supaya manusia di luar sana ada kesadaran untuk lebih berhati-hati. Oke, saya di sini guys, saya cuma ingin memberikan fakta yang benar ataupun saya cuma ingin bahaskan dan kongsikan sama viewers di luar sana. Dan apa trending saya akan jadikan dia satu video, dan dalam video saya, di setiap video saya akan selitkan sedikit nasihat lah. Oke, tetapi kalau macam viewers ataupun netizen di luar sana rasa saya punya ayat tuh, nasihat saya tuh tidak sesuai, kamu komen saja. Setiap manusia pendapat dia berlainan. Oke viewers, macam dalam case nih, oke sini saya mau kasih bagi nasihat untuk para ibu bapak di luar sana. Janganlah kita pandang orang dari dia punya penampilan saja. Kita tidak tahu kisah-kisah dia sebelum ini macam mana. Dan yang paling ingin saya tekankan sama para ibu bapak di luar sana yang ingin mengambil
amah ataupun kita panggil sebagai orang gaji ini, kebanyakan lah orang-orang di luar sana sekarang nih yang memang berkemampuan, dorang akan mengambil orang gaji untuk menjaga anak dorang sebab dorang nih sibuk dengan pekerjaan. Oke, macam yang kamu tahu, kalau kamu ambil orang amah ataupun kamu ambil orang gaji ini yang bukan orang tempatan, kamu tidak tahu macam mana dia jaga anak kamu, adakah dia jaga dengan baik ataupun tidak, sebab anak kamu tuh masih kecil, terutamanya yang masih lagi bayi ini ataupun berapa bulan lah kan. Tapi kalau yang sudah dalam 5 tahun 6 tahun nih guys, oke, dorang memang boleh bagi tahu lah sama dorang punya parents kan. Tapi kalau yang masih bayi nih guys, kita tidak tahu apa yang akan orang gaji itu buat sama anak kamu, sebab dorang saja yang ada di rumah. Itu adalah salah satu risiko sekiranya kamu ingin mengambil seorang orang gaji ataupun amah dalam rumah kamu. Walaupun kamu nampak amah nih rajin, ya orang gaji itu rajin, tetapi bukan itu yang kita mau lihat. Bukanlah dari kerajinan dia, tetapi dari cara dia mendidik anak kamu ataupun dari cara dia menjaga anak kamu, macam mana, adakah bagus ataupun tidak. Dan yang paling penting, pasanglah CCTV kan dalam rumah kamu. Oke, itu untuk orang yang mengambil orang gaji. Itulah yang saya ingin nasihatkan sama para ibu bapak di luar sana. Jangan kamu sesekali mengambil orang gaji ataupun amah kalau bukan orang tempatan. Orang tempatan oke, tetapi itulah orang tempatan, masalahnya orang tempatan nih dia pemalas sedikit. Oke, tapi kalau orang luar nih rajin, cuma cara didikan dia tuh kita tidak tahu macam mana, sebab yalah orang lain kan, macam yang kita adik-beradik. Oke, kalau kita sama adik-beradik, contoh lah kan, adik-beradik kita bagus, kalau sama orang lain oke, kita macam tidak berapa sebab tidak kenal kan, bebas. Alright. Tapi tidak semualah orang gaji yang bukan orang tempatan nih di luar sana yang tidak bagus, itu setengah lah. Oke, tapi itu dia punya risiko lah. Saya ingin bagi tahu sama kamu semua, itu ada risiko dia. Oke, memang viewers di luar sana pun tahu. So kalau macam case nih ataupun macam dalam konten siapa pada hari ini maybe dia yakinlah sama dia punya bapak ataupun datu budak tuh untuk menjaga anak dia, ataupun mungkin ibu dia keluar beli barang ataupun pergi rumah jiran, kita tidak tahu macam mana. So di sanalah dia ambil kesempatan untuk merogol anak tuh, dan anak tuh baru saja berumur 11 tahun. Oke, case-case seperti begini kalau untuk remaja sudah dalam lingkungan muda lah kan. Oke, tapi viewers, sebelum nih yang saya jumpa juga case pasal seorang datu yang sanggup untuk merogol cucu dia sendiri. Dia lagi kejam lah. Ada saya jumpa sudah lama lah seorang datu yang merogol cucu dia masih kecil kan, yaitu masih bayi. Oke, dia sanggup untuk buat macam begitu. Kenapa dia sanggup? Ini adalah salah satu pemikiran setan ataupun tua-tua keparat tinggal mau mati. Oke, begitu guys. Ya, siapapun tidak tahu viewers, orang zaman sekarang macam mana sudah pemikiran orang sehingga orang sanggup untuk melakukan sama darah daging orang, yaitu dong punya cucu sendiri guys. Yalah, sudah buat mestilah kena tangkap kan, adil juga lah. Cuma ibu tuh kesian sedikit lah sebab anak dia meninggal di pangkuan dia sendiri guys. So kalau mau cakap takdir kah, ataupun kalau mau cakap mungkin itu adalah nasib, mungkin lah, dan selebihnya tidaklah kali. Sebab yalah, kalau nasib pun kita tidak tahu, kita tidak dapat jangka nasib orang nih macam mana. So viewers, mungkin itu adalah salah satu kejadian yang tidak dapat dijangkakan, ataupun mungkin itu adalah salah satu kejadian yang kita tidak dapat elakkan. Apa yang kita mampu, apa yang viewers di luar sana yang mampu, kita hanya mampu berdoa untuk elak-elakan semua benda seperti begini. Sebab kita sendiri sebagai seorang manusia, kita memang tidak dapat elak sebab kita bukanlah Tuhan, kita bukanlah penduga takdir, kita tidak tahu masa depan macam mana. Oke, tidak ada orang yang sempurna guys di dunia ini. Kalau ada pun mungkin itu adalah anak Tuhan. Mantul. Oke viewers di luar sana, itu saja pembahasan saya dalam video pada kali ini. Sekiranya Anda suka dengan video saya, jangan lupa share sama teman-teman Anda di luar sana. Dan satu lagi, jangan lupa klik button subscribe, klik button lonceng, dan juga hit button like. Oke, dan yang paling penting itu adalah hit to button lonceng lah supaya kamu tahu update video terbaru daripada saya. Cantik. Bertemu lagi kita di next video aku. Peace yo. Hey.